Dua ini. Aku tidak melihat alasan sedikit pun untuk merasa malu. Sudah. Mina. Hei, Herman, bagaimana mungkin kau bisa berada di sini? Sengaja aku datang buat menjumpaimu, Mina. Pasti ada yang amat penting akan kau katakan. Makanya lebih 200 kilometer kau duduk di jok mobil itu untuk bisa sampai ke sini. Cuma satu kata yang pantas untuk jawabannya. Rindu. Lama kita tidak saling bertemu. Sejak kau pindah kuliah ke sini. Oh ya, kenalkan Herman. Ini Topan, kawan kuliahku di sastra. Ya, aku pernah membaca interviewnya. Ketika dia membutuhkan sepasang kaki palsu. Kelihatannya Bung berhasil juga ya. Bagaimana? Kita langsung pulang? Atau kau mau mengajakku ke sebuah telaga di sini yang kudengar indah sekali? Aku akan terus pulang. Mari. Aku antarkan. Aku akan pulang bersama Mas Topan dengan sepeda. Kau akan jadi hitam dan berdebu kalau setiap hari pulang kuliah diantar dengan sepeda ini, Mina. Mina. Jangan sia-siakan kecantikanmu disengat oleh abu dan matahari, Mina. Matahari itu sehat, Herman. Dan aku tidak peduli kalau kulitku jadi hitam kena sengatannya. Cuma orang-orang kota seperti kau yang selalu kepingin kelihatan pucat. Sementara di sini tidak ada abu. Kalau tidak ada mobil-mobil dari kota berkeliaran tanpa tujuan. Tapi aku datang hanya untukmu. Bukan tanpa tujuan, Mina. Aku tidak mengundangmu. Atau kau takut dia tersinggung kalau aku mengantarmu dengan mobil? Kudengar rata-rata orang cacat gampang tersinggung. Aku pulang. Nah, kereta kencana itu telah pergi. Dan satu-satunya yang bisa mengantarmu pulang sekarang ini tinggal aku. Kau pikir mobil mewah ayahmu itu bisa mengalahkan sepeda tua yang dia beli dengan keringatnya sendiri? Pulanglah ke rumahmu dan menyusulah pada ibumu sebelum kau pantas jadi laki-laki jantan. Apakah benar seorang cacat harus perasa dan jadi orang yang lekas tersinggung seperti yang dikatakan Herman? Rapuh benar mentalmu kalau memang begitu keadaannya. Seharusnya aku tidak boleh secengeng itu, Mina. Mama selalu mengajarkan padaku, jangan menangis bila dihina, dan lekas bangun bila terjatuh. Kau harus percaya pada dirimu, Mas. Kau tak akan terkalahkan oleh siapapun. Kalau kau percaya. Selama kau di sampingku, aku betul-betul tak terkalahkan, Mina. Buang? Ya, cepat malam ini juga kau ke kantor pos. Dan kirim telegram kepada Carmina.
Dan suruh dia pulang besok dengan kereta api yang pertama. Iya, ke alamat pemondokannya. Goblok. Rata-rata anak sekarang cenderung jadi pemberontak. Mula-mula aku suruh dia sekolah di Jakarta. Dia menolak. Dia sekolah di kota sebesar Kutu. Kemudian, aku suruh masuk ekonomi, dia pilih sastra. Dan sekarang macam-macam lagi. Tiap hari dia boncengan sepeda dengan lelaki cacat itu. Yang cuma akan jadi bebannya kelak. Seminggu lagi saya harus ujian akhir, Papa. Dan saya tidak mau gagal setelah 5 tahun saya belajar di sini. Saya akan datang bersama Mas Topan. Supaya Papa lihat dengan mata kepala siapa dia sebenarnya. Dan tidak Papa bayangkan begitu mengerikan seperti yang digambarkan Herman. Papamu marah besar rupanya. Anak manja itu rupanya berhasil mempengaruhi Papa. Saya sangat cenderung sekali lebih bertanggung jawab tentang perkembangan bahasa Indonesia maupun sastra Indonesia sendiri. Iya, Pak. Bagaimana Anda bisa memberi satu keterangan bahwa bahasa memang sudah milik bagi Hei, pasti lulus. Kau sudah nampak ketawa? Entahlah kalau aku belum lihat nomorku. Tapi yang pasti, Mas Topan lulus dan itu paling penting bagiku. beberapa di Australia juga sudah belajar. Kau lulus? Benar? Kau juga lulus? Dia mencari nomormu lebih dulu sebelum dia mencari nomornya sendiri. Luar biasa. Ikut aku ke kantor pos. Ada apa? Mengundang mamaku supaya hadir di malam yudisium nanti. Sekalian kirim ongkos kereta apinya. Orang tuamu juga akan menghadirinya kan? Kenapa? Semua orang tua hadir. Aku sengaja tidak memberitahukan mereka. Mereka tidak akan bangga anaknya lulus sastra. Dan bukan ekonomi. Saya sangat cenderung sekali bahwasanya para sarjana bisa lebih bertanggung jawab tentang perkembangan bahasa Indonesia maupun sastra Indonesia sendiri. Iya, Pak. Bagaimana Anda bisa memberi keterangan bahwasanya bahasa memang sudah milik Kalian adalah perempuan-perempuan yang paling berarti dalam hidupku. Kapan kau bisa menemui kedua orang tua Mina? Minggu depan, Ma. Setelah segala sesuatunya beres di sini, sambil mengantar Mina pulang. Iya, mudah-mudahan mereka bisa melihat kau jauh ke dasar hatimu. Bukan cuma lahiriahmu saja. Mudah-mudahan Papa mau belajar begitu. Lalu bagaimana kau bisa membahagiakan putriku, Mina? Kalau kau katakan kau tidak punya apa-apa sekarang. Bahagia itu tidak datang dari apa-apa, Pak. Tapi dari dalam sini. Uang bisa membeli rumah, tapi bukan rumah tangga. Bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Bisa membeli ranjang, tapi bukan tidur nyenyak. Dan bisa membeli kemewahan, tapi bukan kebahagiaan. Jika satu saat
Kau punya anak perempuan satu-satunya yang kau cintai dengan sepenuh hati. Seperti yang terjadi pada diriku saat ini. Apakah akan kau berikan dia pada seorang yang cacat? Tidak seorang ayah pun bercita-cita mengawinkan anaknya dengan seorang yang cacat, Pak. Seperti juga tidak seorang pun kepingin dilahirkan cacat. Papa kejam sekali. Bicara sekasar itu pada Topan. Tidak berperik kemanusiaan sama sekali. Sudah, Mani. Tidak seorang ibu pun bercita-cita melahirkan anak yang cacat, Topan. Tidak seorang pun. Ayah Mina seharusnya tahu hal itu. Tuhan akan mengangkat derajat orang yang direndahkan, Ma. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan Mina ialah bila keinginannya bisa Tuhan penuhi. Maksud dokter? Ya, setelah 10 hari saya merawatnya dan kesehatannya makin hari makin menurun. Taulah saya bahwa Mina menderita bukanlah bersumber pada tubuhnya, tapi pada hatinya. Tadi istri Tuhan sudah bicara segalanya pada saya. Dan itulah sebabnya cintanya yang Tuhan putuskan. Tapi tahukah dokter bahwa anak muda yang dia cinta itu seorang yang cacat? Apakah dokter akan tega mengawinkan anak perempuan dokter satu-satunya kalau dokter berada dalam posisi seperti saya? Akan dokter kawinkan juga? Ya, akan saya kawinkan. Kalau karena itu dia jadi bahagia. Permisi. Mungkin dokter itu benar. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Aku menyerah pada kenyataan, Topan. Bahwa Mina memang mencintaimu. Aku tahu bahwa dengan melarang hubungan kalian, berarti aku akan menyakiti hati Mina. Mina, aku tidak melarang perkawinanmu dengan dia. Tapi aku tidak mau kau melakukannya di sini. Pergilah kalian ke suatu tempat dan menikahlah di sana. Seakan-akan aku dan mamamu telah tiada.